Selamat siang. Hari ini sesuai dengan yang telah saya janjikan, saya akan menerangkan sedikit tentang materi terakhir dari mata kuliah Ekologi Perairan tahun 2020 ini, yaitu tentang konservasi dan peraturan mengenai badan air tawar. Sebelumnya saya mau share screen dulu ya. Nah, jadi di sini konservasi wilayah perairan dan peraturan-peraturannya. Nah, mengapa sih kita perlu melakukan yang namanya konservasi? Kalau kita lihat atau kita sering membaca bahwa Indonesia itu merupakan mega biodiversity in this world nomor 2 setelah Brazil. Kemudian ada pusat coral triangle, tepatnya ada di Indonesia. Dan berbagai macam keanekaragaman flora dan fauna yang ada di darat ataupun di perairan. Nah, kalaupun itu dimanfaatkan secara besar-besaran, itu akan membuat dia overeksploitasi atau terlalu banyak dimanfaatkan sehingga nanti dia akan punah gitu. Karena meskipun dia merupakan sumber daya yang dapat diperpadui seperti ikan-ikan yang ada di gambar ini, mereka juga butuh yang namanya waktu untuk bereproduksi, waktu untuk menyesuaikan diri, dan lain sebagainya. Itulah mengapa kita perlu memberikan mereka jeda dan memberikan mereka waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas mereka, untuk melakukan fungsi biologis mereka. Nah, ini nanti kaitannya dengan konservasi, bagaimana kita mengatur masa panen dari ikan-ikan ini, atau bagaimana kita mengatur bahwa suatu ikan tersebut merupakan golongan yang sudah dilindungi ataupun habitatnya itu merupakan habitat yang dilindungi. Ada yang namanya zona inti, kemudian ada zona pemanfaatan dan lain sebagainya. Dimana nanti untuk zona inti itu memang khusus bagi biota yang hidup di sana untuk melakukan reproduksi atau pemijahan atau nursery gitu. Sehingga nanti di zona tersebut kita tidak boleh melakukan pengambilan biota, nggak boleh ngambil terumbu karang yang ada di sana atau hewan-hewan lain yang dilindungi di tempat tersebut. Nah, pengelolaan tata ruang itu nanti masuk ke bagian yang dari yang namanya konservasi. Tujuannya apa sih? Tujuannya ya tidak dan tidak bukan adalah agar anak cucu kita ke depannya dapat merasakan bahwa Indonesia itu punya keanekaragaman yang sangat luas, resource yang sangat besar dan bisa bermanfaat untuk mereka, seperti itu. Baik, mengapa konservasi? Di saat seluruh laut Indonesia telah dimanfaatkan oleh manusia untuk pemenuhan hidup, menyisihkan sebagian kecil kawasan pesisir untuk dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan merupakan investasi yang cerdas. Nah, zaman sekarang itu sangat digaungkan apa yang namanya investasi gitu. Jadi nggak hanya investasi tentang uang ya. Investasi kalau kata Raditya Dika adalah menunda kesenangan hari ini untuk kesenangan yang lebih besar di keesokan hari. Begitu pula dengan sumber daya alam gitu. Menghambur-hamburkan mudah untuk menghambur-hamburkan sumber daya yang ada hari ini untuk mendapat pemanfaatan yang lebih besar di keesokan hari, bukan untuk kita tapi untuk anak cucu kita. Itu yang namanya investasi. Baik, saya lanjutkan. Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif dapat melindungi habitat sebagian besar biota laut, menjaga keanekaragaman hayati laut, memberikan perlindungan masyarakat pesisir dari dampak perubahan iklim, dan membangun perikanan di kawasan sekitarnya.
Perikanan yang sehat dan berkelanjutan bisa memutar roda perekonomian nasional dan menjamin ketahanan pangan laut untuk sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi di sini kita sudah melihat sedikit overview apa sih tujuan dari konservasi perairan gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa jika pengelolaannya itu dilakukan secara efektif, dia dapat digunakan untuk melindungi habitat sebagian besar biota laut ini. Jadi ketika tempat hidupnya itu terlindungi dengan baik, kemudian less pencemaran, tidak ada penangkapan yang berlebihan, tidak ada penangkapan menggunakan pukat harimau, menggunakan bahan-bahan peledak, bahan-bahan kimia, maka ibaratnya rumah mereka itu aman. Kalau rumahnya aman, berarti orang yang hidup di dalamnya, ikan-ikan ataupun biota lain itu akan bisa hidup dengan baik, hidup berproduksi dengan baik. Dan ujungnya siapa sih yang diuntungkan? Ya kita sendiri, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir itu, baik yang secara langsung menggantungkan hidupnya di sana sebagai nelayan ataupun sebagai petambak misalkan yang hidup di sekitar situ, ataupun masyarakat yang secara tidak langsung mendapatkan keuntungan finansial dari sana, seperti menjadikan tempat itu daerah ekowisata ataupun daerah-daerah yang dapat dimanfaatkan secara tidak langsung gitu, kayak ekowisata, kemudian apalagi ya, tambak dan lain sebagainya. Dan akhirnya juga bisa memutar roda perekonomian nasional dan menjamin ketahanan pangan laut untuk masyarakat yang ada di sana, sehingga mereka itu tidak lagi berada di bawah garis kemiskinan. Karena kalau kampanye-kampanye politik itu kan pasti menyasarnya ke petani dan nelayan. Kenapa dua golongan profesi tersebut yang disasar? Karena memang dua golongan itu yang selama ini menjadi tumpuan, menjadi fondasi perekonomian, namun nasib mereka itu ibaratnya tidak diperhitungkan dalam tanda kutip, karena menurut saya itu tidak sebanding, kerja keras mereka itu tidak sebanding dengan fee ataupun keuntungan yang mereka dapatkan gitu. Sehingga harapannya dengan konservasi ini, kayak misalkan Karimun Jawa itu kan sekarang jadi tempat wisata yang bagus ya. Wisata itu dapat menggerakkan atau menaikkan taraf ekonomi dengan lebih cepat dan lebih baik. Nah, selanjutnya definisi konservasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Konservasi bacanya bukan konservasi merupakan kata benda atau noun. Artinya adalah yang pertama adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, pelestarian. Kemudian yang kedua adalah proses menyapu dalam badan mobil, kapal, dan sebagainya untuk mencegah karat. Jadi yang kita maksud di sini adalah yang pertama, bukan yang kedua, yaitu mencegah kerusakan, kemusnahan dengan jalan mengawetkan ataupun pelestarian. Nah, di sini yang kita maksud adalah untuk pelestarian ya. Kalau pengawetan itu misalkan untuk flora ataupun fauna yang kita ingin pelajari di lab ataupun di sekolah, karena kita perlu untuk mengidentifikasi ataupun membuat taksonomi dari flora atau fauna tersebut. Biasanya kita membuat yang namanya herbarium kalau untuk flora. Kalau untuk fauna diawetkan biasa dengan formalin atau dengan metanol 96% gitu. Kemudian apa sih yang dilestarikan? Yang dilestarikan adalah sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam hayati dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya. Kemudian ada arti yang terakhir yaitu tanah, ilmu tentang pengolahan tanah untuk menyelamatkan tanah dari bahaya erosi. Jadi konservasi ini luas, nggak hanya tentang air saja atau ikan saja atau tanah saja, dia mencakup berbagai macam hal ya, bisa budaya juga bisa sumber daya alam bisa. Jadi kita perlu menyempitkan ini ke depannya, makanya kita menggunakan istilah konservasi kawasan perairan atau KKP gitu. Intinya konservasi ini adalah melestarikan
memanfaatkan namun tidak berlebihan, yaitu memanfaatkan dengan cara yang bijaksana, mengambil sedikit demi sedikit, kemudian merawatnya, tidak menghancurkannya. Kita memanfaatkan dengan mengingat bahwa alam ini, sumber daya alam ini adalah titipan anak cucu kita kelak yang karena mereka belum bisa mengelolanya dengan baik, kita harus bisa mengelola itu karena kita yang dititipin, kita yang sudah dewasa dan kita yang sudah memiliki kewenangan untuk itu. Jadi jangan tiru pejabat-pejabat kita yang saat ini banyak kasusnya ataupun yang tidak baik perilakunya, yang membuat undang-undang yang merusak alam. Itu tidak patut untuk diteladani ya teman-teman semua. Oke, selanjutnya untuk konservasi sumber daya ikan, tadi saya menyempitkan untuk dua hal di sini, ada konservasi sumber daya ikan dan konservasi kawasan perairan. Untuk konservasi sumber daya ikan itu ada satu UU yang menjadi landasan fundamental yang nanti dari undang-undang ini akan diturunkan berbagai macam keputusan menteri, berbagai macam peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, undang-undangnya ada UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang mana UU ini telah diperbarui menjadi Undang-Undang nomor 45 tahun 2009. Nah, apa sih konservasi sumber daya ikan? Konservasi sumber daya ikan merupakan suatu upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Kemudian konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang. Jadi dari UU ini yang dilestarikan itu tidak hanya ikannya saja, namun ekosistemnya juga, termasuk jenis-jenis ikannya, termasuk plasma nutfah atau genetik dari ikan-ikan ini. Jenis ikan itu di Indonesia itu sangat banyak sekali, baik dia yang konsumtif ataupun yang tidak bisa dikonsumsi gitu ya. Apalagi di laut itu sumbernya banyak sekali, jenis-jenis ikannya sangat beraneka ragam. Begitu pula dengan yang ada di perairan air tawar itu juga banyak sekali yang baik ikan yang konsumsi ataupun ikan yang hias gitu. Kemudian selain itu di wilayah perairan itu kita mengenal wilayah pesisir, yaitu perbatasan antara wilayah daratan dan lautan ya, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat daratan ataupun sifat-sifat lautan. Itu yang namanya pesisir. Kemudian ada juga pulau-pulau kecil. Ada juga peraturan yang mengatur ini, yaitu UU nomor 27 tahun 2007 tentang perikanan yang diperbarui menjadi UU nomor 1 tahun 2014. Nah, nanti UU-nya akan saya sisipkan di description box dan bisa kalian download di sana. Kemudian adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Nah, jadi tidak semua yang pulau-pulau kecil ini bisa dieksploitasi secara besar-besaran ya. Mereka juga perlu untuk konservasi. Jadi konservasi ini erat kaitannya dengan zonasi. Mana-mana saja pulau-pulau yang bisa dieksploitasi dan mana-mana saja yang tidak. Kayak misalkan kasus yang sedang hangat ini, misalkan Pulau Komodo itu harusnya dia kawasan konservasi, tidak seharusnya dia dieksploitasi secara besar-besaran, apalagi dijual dalam tanda kutip. Kemudian peraturan tentang konservasi perairan, ini ada 4 undang-undangnya, kalian bisa lihat di webnya KKP, ada di kkp.go.id/dcprl/ini. Kemudian kalian bisa download sendiri, tapi nanti beberapa yang akan kita sampaikan di pertemuan ini akan saya upload di description box. Ada 4 undang-undang, ada UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, UU nomor 27 tahun 2007 tentang WP3K, berarti ini tentang WP3K ya, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kemudian UU nomor 45 tahun 2009 ini sebenarnya cuma ada 2 undang-undangnya tentang perikanan dan WP3K, tapi sudah diperbarui menjadi UU nomor 45 tahun 2009, UU nomor 1 tahun 2019, kemudian diturunkan menjadi beberapa peraturan menteri, Permen KP nomor 17 sampai 47 ini, dan kemudian ada juga keputusan dirjen atau apa sih kawasan konservasi perairan? Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Ini ada di dalam Permen KP RI nomor 30/6/2010, banyak di permen-permen ini, permen nomor 13, permen nomor 14, permen nomor 21, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya kawasan konservasi perairan nasional atau KKPN, merupakan kawasan konservasi perairan yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perairan. Nah, for your information, nanti ada beberapa lembaga yang dia bertugas untuk mengelola kawasan konservasi itu. Jadi sebenarnya di sini ada overlap, tumpang tindih antara instansi-instansi tertentu. Ada yang pengelolaan kawasan pesisir itu tanggung jawab dari KKP, tapi ada juga yang dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini nanti yang membuat teknis di lapangannya itu agak-agak tumpang tindih gitu. Tapi tidak masalah ya, yang penting tujuannya satu, untuk konservasi. Tujuan dari konservasi berdasarkan data dari WWF, buku dari WWF tahun 2017, tujuan pembentukan kawasan konservasi perairan adalah menyediakan stok sumber daya ikan yang sehat dan melimpah, melindungi habitat laut penting, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dan di awal depan pun itu juga ada melindungi habitat, melindungi ekosistem, menjaga kelestarian, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya adalah tujuan utamanya adalah ini yang terakhir, mendorong kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan konservasi itu. Itu mereka yang dekat dengan kawasan itu, mereka yang dalam tanda kutip wajib menjaga, karena mereka yang paling dekat ya, walaupun sebenarnya yang wajib menjaga adalah seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di wilayah itu. Nah, tujuannya ya tidak lain dan tidak bukan adalah mendorong kesejahteraan masyarakat yang hidup di situ. Nah, ini yang terpenting, zonasi kawasan konservasi perairan. Saya bilang ada yang pulau-pulau kecil, misalkan ada pulau-pulau yang memang dia dikhususkan untuk pariwisata, jadi kita bisa melihat keindahan bawah laut di sana. Tapi ada juga yang dia sama sekali tidak boleh ada aktivitas antropogenik, tidak boleh ada aktivitas wisata, apalagi tidak boleh ada aktivitas penangkapan. Itu. Kemudian ada juga yang zona yang misalkan dia bebas, orang-orang mau ngambil ikan sebanyak apapun di situ bebas. Nah, itu nanti ada zona-zonanya. Nah, zonasi KKP atau kawasan konservasi perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem. Jadi kalau dalam pikiran kalian mungkin ini kawasan konservasi jadi nggak boleh ngambil apapun itu yang ada di situ, itu salah ya. Yang namanya kawasan konservasi kita masih bisa memanfaatkan itu, namun di zona-zona tertentu gitu. Itulah fungsinya zonasi. Misalkan Karimun Jawa ini yang paling dekat. Kawasan Taman Nasional Karimun Jawa yang sekarang sudah menjadi cagar alam, kalau saya tidak salah, itu bukan berarti di situ kita tidak boleh melakukan aktivitas apapun, tidak boleh menangkap ikan, tidak boleh melakukan penelitian. Itu salah. Kita boleh melakukan penelitian, kita boleh mengambil sampel, kita boleh mengambil ikannya yang ada di situ, namun di kawasan pulau-pulau tertentu. Nah, TNP Karimun Jawa ini kan luas sekali. Untuk zona intinya itu meliputi pulau-pulau tertentu saja. Kemudian untuk kawasan atau aktivitas penelitian, aktivitas penangkapan ikan nanti diatur dengan suatu peraturan di BTNKJ, Balai Taman Nasional Karimun Jawa, sana yang memiliki kewenangan tentang kawasan konservasi di Karimun Jawa, yang diizinkan untuk di daerah-daerah yang diizinkan untuk melakukan penangkapan. Nah, kalau tidak boleh dimanfaatkan sama sekali nanti kan
malah kasihan dengan masyarakat yang hidup di sana karena dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dari situ, mata pencahariannya hilang gitu. Nah, zonasi dalam kawasan konservasi perairan ini terdiri dari empat zona, yaitu zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Zonasi dilakukan berdasarkan fungsi dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dukung, dan proses ekologis. Jadi gimana sih Bu suatu tempat itu bisa digolongkan menjadi zona inti, zona pemanfaatan, zona perikanan berkelanjutan gitu. Nah itu nanti ada studinya ya. Jadi di kawasan konservasi itu kalau misalkan kita look into melihat lebih dekat di sana itu ada berbagai macam LSM, lembaga swadaya masyarakat atau NGO non-governmental organization yang dia melakukan pendataan secara rutin, baik pendataan karang-karangnya, kemudian pendataan ikan-ikannya di sana, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa oh di sini karangnya bagus, jadi kita harus melindungi agar biota-biota yang hidup di sini tidak punah, tidak hilang. Jadikan ini zona inti. Kemudian di kawasan yang lainnya yang dekat dengan penduduk misalnya, memang sudah sering digunakan untuk ekowisata atau untuk penangkapan ikan, kita gunakan atau kita masukkan kawasan itu menjadi zona perikanan berkelanjutan gitu, atau yang zona pemanfaatan. Itu semuanya diatur di undang-undang, ada undang-undangnya. Oke, ini contoh peta zonasi di Taman Nasional Karimun Jawa yang paling dekat dengan Undip ya. Saya nyarinya yang dekat-dekat aja. Nah, di sini kalau kalian lihat ini ada yang merah itu zona inti. Nah, dari yang seluas ini, luas banget ini loh ya. Itu dia zona intinya tuh cuman yang merah-merah ini aja. Ini, kemudian ini. Kemudian ada zona perlindungan. Zona perlindungan yang biru. Kemudian yang hijau ini adalah zona, ada yang hijau muda itu zona budaya ini. Kemudian ada yang hijau agak tua itu zona pemanfaatan. Kemudian ada macam-macam lah. Di sini nanti kalian bisa baca sendiri, ada banyak sekali. Jadi tidak semua tempat di sini itu dilarang untuk mengambil, hanya di zona inti saja yang kita dilarang untuk melakukan aktivitas yang membahayakan. Oke, ini dari undang-undang tentang KKP tadi, kriteria zona inti, kemudian merupakan daerah pemijahan, pengasuhan, dan atau alur waya ikan. Jadi ikan-ikan meletakkan telur di situ, anak-anak ikan menetas di situ. Kemudian alur migrasi ikan dari satu tempat ke tempat lain, gitu-gitu. Kemudian merupakan habitat biota perairan tertentu yang prioritas, khas atau endemik, langka, dan atau karismatik. Kayak misalkan ikan apa ya yang langka? Mola, kemudian ikan pari gitu. Itu masuk ke kawasan zona inti ya berarti. Kemudian punya keanekaragaman jenis biota perairan serta ekosistemnya, punya ciri khas ekosistem alami. Ini yang di inti itu dia yang unik-unik, yang endemik, yang dia tempat pemijahan, yang dia tidak boleh rusak. Karena ketika dia dirusak, maka yang ada di sekitarnya, zona-zona yang ada di sekitarnya itu akan terdampak gitu. Kemudian yang kedua, peruntukan zona inti. Apa saja kegiatan yang boleh dilakukan di sana? Perlindungan proses ekologis, kemudian penjagaan dan pencegahan kegiatan yang melibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan, pemulihan dan rehabilitasi, penelitian dasar menggunakan metode observasi. Nah, di sini penelitiannya itu hanya untuk metode survei dan monitoring. Perlu digarisbawahi bahwa kita tidak boleh mengambil sampel di zona inti, apapun bentuk sampelnya. Kemudian pengembangan untuk tujuan rehabilitasi, misalkan transplantasi karang ataupun yang lain sebagainya itu boleh kita lakukan di sini. Kegiatan pendidikan tanpa melakukan pengambilan materi langsung dari alam ini perlu diingat. Kita tidak boleh mengambil apapun dari zona inti. Walaupun nanti kalian mau penelitian di Karimun Jawa, berarti kalian harus
Karena perlu mengambil sampel, berarti kalian perlu mengambilnya di pulau-pulau yang masuk ke daerah pemanfaatan ataupun daerah perikanan berkelanjutan. Jangan di zona inti. Zona inti boleh dimasuki hanya untuk memfoto-foto saja ataupun mengukur-ngukur saja. Tidak boleh mengambil ataupun merusak. Kemudian yang kedua ada zona perikanan berkelanjutan, memiliki nilai konservasi tetapi dapat bertoleransi dengan pemanfaatan budidaya ramah lingkungan. Punya karakteristik ekosistem yang memungkinkan untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan, keanekaragaman jenis, mempunyai kondisi perairan yang baik, punya luasan yang cukup, mempunyai karakteristik potensi dan keterwakilan biota perairan bernilai ekonomi. Kalau tadi yang atas, yang inti itu kan bernilai endemik gitu ya, yang beraneka ragam jenis dan lain sebagainya. Kalau yang perikanan berkelanjutan dia bernilai ekonomi. Jadi ketika di sana banyak ikan-ikannya yang kita sering dijual atau dikonsumsi, nah itu berarti kita bisa masukkan ke zona perikanan berkelanjutan. Ini saja nggak langsung, mudah, ada banyak sekali parameter di sana yang biasanya balai itu sudah punya parameter-parameter sendiri untuk mengelompokkan zona-zona tertentu. Pemanfaatannya adalah untuk perlindungan, kemudian penangkapan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata rekreasi, penelitian pengembangan, dan pendidikan. Nah, apa saja sih perlindungan? Ada macam-macam di sini. Perlindungan proses ekologis, penanganan pencegahan, alat migrasi, pengelolaan sumber daya ikan dan pemilihan. Penangkapannya harus menggunakan alat yang statis atau pasif. Cara memperoleh ikan dengan memperhatikan daya dukung, tidak boleh menggunakan pukat harimau, menggunakan bahan peledak, dan itu tidak boleh. Budidayanya ini harus mempertimbangkan jenis ikan yang dibudidayakan. Jangan sampai malah kita mengintroduksi ikan-ikan yang invasif atau ikan-ikan yang dia predator dari ikan-ikan alam yang ada di sana. Kemudian teknologinya harus seperti apa, jumlahnya nggak boleh terlalu banyak, maksimal berapa. Kemudian daya dukung atau kondisi lingkungan sumber daya ikan. Kemudian pariwisata dan rekreasi, misalkan pariwisata minat khusus, diving misalnya, snorkeling gitu-gitu, perahu pariwisata, ini juga harus diperhatikan, jangan yang ya sampai menabrak karang-karang gitu. Kemudian memancing itu boleh, kemudian untuk yang vlogging itu juga boleh. Kemudian penelitiannya adalah dasar dan terapan juga pengembangan untuk yang konservasi. Jadi tidak boleh yang mengambil keuntungan pribadi gitu. Kemudian pendidikan di zona perikanan berkelanjutan, misalkan untuk pendidikan biologi, ekologi, sosial ekonomi, budaya, dan tata kelola. Yang ketiga ada zona pemanfaatan, ini yang luas, bisa dimanfaatkan oleh apa saja, misalkan untuk pariwisata, kemudian untuk penelitian, untuk penangkapan, dan lain sebagainya. Ini yang tadi peruntukannya ada perlindungan pelestarian, pariwisata, rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan juga pendidikan. Ini ada beberapa kegiatan-kegiatannya. Sebenarnya antara yang inti, berkelanjutan, dan juga pemanfaatan itu tidak jauh berbeda. Hanya saja biasanya semakin ke zona pemanfaatan, semakin keluar, itu bakal lebih. Kalau tadi kan memang benar-benar memperhatikan kelas manfaatnya, genetiknya, jenis-jenis, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Kalau yang ke arah yang pemanfaatan ya untuk ke daerah, untuk ke arah yang genetis, kemudian jenis-jenis dan lain sebagainya itu agak dikurangi, tapi lebih ke arah rehabilitasi, pengelolaan, kemudian ekonomi, dan lain sebagainya. Ini rekreasi yang diperbolehkan, berenang, menyelam, pariwisata, tontonan, dan lain sebagainya. Kemudian di zona berkelanjutan dan pemanfaatan itu tadi kita sudah boleh ya mengambil sampel. Kalau di zona inti tidak boleh. Ini di zona pemanfaatan, kegiatan pendidikannya apa saja. Nah ini. Kemudian ada zona lainnya itu di luar zona inti, perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan. Bisa juga dia zona tertentu dapat berubah menjadi zona perlindungan dan zona rehabilitasi, tergantung nanti kondisi perairannya seperti apa dan tingkat kerusakannya seperti apa. Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan ini diatur dalam Permen KP nomor 30 tahun 2010. Ada 3 jenis
rencana pengelolaan, ada rencana jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Jangka panjang ini yang 20 tahun sejak tanggal ditetapkan, ditinjau sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. Berisi visi misi tujuan dan sasaran pengelolaan. Kalau kalian main ke BTNKJ nanti biasanya ada dipampang di dindingnya itu RJP-nya itu apa saja. Kemudian dari RPG itu yang 20 tahun biasanya dia dipetal, dipotong-potong per 5 tahun itu menjadi rencana jangka menengah. Apa saja dalam 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan di kawasan konservasi tersebut. Nah, dari 5 tahun itu per 5 tahun akan dipotong-potong lagi menjadi tahunan. Per tahun ini tuh kita mau ngajain apa saja, program-program apa saja. Program monitoring karang, program monitoring kesehatan karang, program monitoring ikan karang, program monitoring apalagi ya, lingkungan, limbah, pencemar, dan lain sebagainya. Itu bisa dimasukkan ke rencana kerja tahunan. Ini ada tata caranya, tahapan penyusunan rencananya. Yang pertama kita perlu membentuk kelompok kerja, kemudian mengumpulkan data dan informasi, baru kita menganalisis, kemudian kita menata zonasinya, kemudian kita menyusun RJP-nya sama RJM-nya. Nah, setelah kita memiliki kelima data ini yang penting, kita itu kan orang asing yang baru masuk ke situ, misalkan kita BTN, terus orang-orang native-nya itu kan orang-orang yang memang dia sudah hidup di pulau itu, di pulau-pulau di Karimun Jawa misalnya. Nah, mereka pasti lebih merasa memiliki daerah itu daripada orang lain. Mereka yang nantinya juga akan terkena dampak secara langsung dari zonasi yang telah dibuat. Makanya perlu yang namanya konsultasi publik pertama. Nah, ini perlu melibatkan masyarakat-masyarakat ataupun perwakilan masyarakat yang menghuni daerah tersebut, sehingga mereka tidak dirugikan oleh peraturan yang telah dibuat. Kemudian setelah itu kan dari konsultasi publik pasti dapat banyak masukan, kita diskusi, kita sharing dengan masyarakat di sana maunya gimana sih, gitu-gitu. Setelah itu kita merumuskan zonasi yang kedua, kemudian kita ada konsultasi publik kedua, baru setelah itu perumusan dokumen final. Tuh, jadi memang tahapannya cukup bertahap-tahap, cukup banyak, tapi demi kemaslahatan umat kita perlu untuk melakukan itu semua. Jadi tidak langsung ini aku punya undang-undang, punya peraturan, ini aku langsung terapkan di situ, yang tidak mematuhi langsung dicoret atau dihukum, tidak boleh melaut di situ 5 tahun. Itu kan tidak bagus ya, membuat masyarakatnya merasa disingkirkan, tidak manusiawi. Nah, selanjutnya jenis kawasan konservasi berdasarkan inisiasi lembaga. Ini tadi yang saya maksud di awal, memang di Indonesia itu overlapping antara KKP, maksudnya dari Kelautan Kementerian Perikanan ya, bukan konservasi perairan. Konservasi. Dan juga dari Kementerian Kehutanan yang di LH tadi. Kementerian Lingkungan Hidup juga ada sih. Atau juga dari Pemda. Jadi untuk yang Kementerian Kehutanan itu ada Taman Nasional Laut, Taman Wisata Alam Laut, Suaka Marga Satwa Laut, dan lain sebagainya. Kalau dari Pemda ada macam-macam suaka dan lain sebagainya. Ini biasanya ngajuin Pemda, dan juga ada juga yang mengajukan adalah dari Kementerian. Nah, ini kita perlu bersyukur karena luas dari kawasan konservasi wilayah perairan di Indonesia itu semakin tahun semakin meningkat, sehingga harapannya nanti sumber daya di kita itu akan semakin bagus ya, semakin stabil dan tidak berkurang dengan banyak. Oke, ini tidak perlu